Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pagi hari ini saya akan melanjutkan materi kita yaitu mengenai alkil halida. Jadi namanya alkil adalah, kemarin ya saya menjelaskan sudah di pertemuan pertama bahwa alkil ini adalah alkana yang kehilangan satu hanya. Jika alkana itu rumusnya CnH2n plus 2. Nah, kalau alkil ini CnH2n plus 1. Nah, kalau C-nya 1, alkana metana. Kalau alkilnya ya metil. C-nya 2, etana. Sebagai alkana, sebagai alkil ya etil. Seperti itu. Nah, kalau halida ini apa? Halida ini adalah golongan 7A ya, ada F, Cl, Br, dan I. Itu ya, saya lanjutkan. Pada materi ini yang akan kita bahas adalah alkil halida, tata nama, klasifikasi, sifat fisika, dan reaksinya. Ada reaksi substitusi dan reaksi eliminasi. Manfaatnya, alkil halida terutama klorida dan bromida merupakan reagen yang berguna dalam sintesis. Melalui reaksi substitusi halogen dapat digantikan oleh berbagai gugus fungsional. Tujuannya, setelah dijelaskan, kalian harus tahu tentang sifat fisika, penggunaannya, reaksi pembuatannya, dan perubahan senyawa alkil halida. Yang pertama, kita harus mengenal dulu tentang tata nama. Halogen halida. Nah, menurut sistem IUPAC, alkil halida ini diberi nama dengan awalan halo. Ya, menurut sistem trivial didahului nama gugus alkilnya dulu, baru nama halogennya. Contohnya, ini ada C-nya 4, ya, C-nya 4. Tadi kehilangan 1H, kenapa? Lah kan untuk mengikat Cl, ya, C itu tangannya ya cuma 4. Nah, secara IUPAC ini penomorannya dari kanan ya. 1, 2, 3, 4. Maka namanya 2 klorobutan itu secara IUPAC. Nah, secara trivial, alkilnya di depan. Nah, kan C-nya 4 kan kalau alkana butana. Kalau alkil butil, kloridanya di belakang. Nah, letak kloridanya ada. Si klorida itu dia diikat pada C. Ini C yang mengikat 2C yang lainnya, makanya sekunder. Ya, minggu lalu kita sudah belajar sekunder, tersier ya, metil, dan primer. Kemudian yang kanan ini ada C-nya 6 ini ya, 1. Satunya tentunya di nomor BR ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ada gugusnya diberi nomor terkecil. Bromosikloheksana. Itu adalah IUPAC ya, jadi alkananya itu di induknya gitu. Nah, kalau nama trivial, alkilnya di depan, sikloheksil bromida. Paham ya tentang penamaan, mudah, tidak susah, harus bisa baik secara IUPAC maupun secara trivial. Nah, ini juga sama dengan kemarin ya.
tentang perebutan hidrogen ya. Kalau kemarin kita belajar ya, hidrogen mana yang direbut. Nah, yang direbut itu yang paling reaktif adalah yang tersier. Ya. Nah, ada 4 tipe alkil halida ya. Kalau kemarin hidrogen, kalau ini X ini adalah halogennya, FCl-BRI ya. X yang terikat pada C metil ya namanya metil halida. X yang terikat pada C yang mengikat satu C yang lain, ini kan satu C yang lain disebut primer ya, RX primer, alkil halida primer. Kemudian C yang mengikat 2C yang lainnya, R2 ini kan 2C ya, disebut alkil halida sekunder, dan X ya atau halogen yang terikat pada C yang mengikat 3C lainnya. Nah, sehingga C-nya sudah nggak bisa mengikat H, sudah habis tangannya 4 kan, habis 1 untuk mengikat halogen, 3 untuk mengikat C. Disebut alkil halida tersier. Halida terikat pada ujung metil ini ya, metil halida ini misalnya fluorometan, bromometan, klorometan atau iodometan. Itu penamaan IUPAC. Penamaan trivialnya ya metil fluorida. Nah, penamaan trivialnya metil bromida, metil klorida, dan metil iodida. Kemudian nah, ini ya penjelasannya tadi alkil halida primer itu, nah ini X-nya tadi diganti BR, nih BR terikat pada C yang mengikat hanya satu C lainnya. Nah, kalau yang ini, satu kloro, nah ini harusnya saya gambar ya, itu mungkin ada salah. Nah, kan gini, propana. 1 kloro, berarti Cl-nya di sini 2,2 dimetil. Nah, gini. Nah, ini kurang C ini kurang C di sini. Oke, berarti ya, ini ya kalau dari tata nama ini saya bikin rumusnya seperti ini. Ini CH2, berarti ini udah benar. Nah, yang ini yang salah nih. CH3-nya 3 kali sudah benar, tapi ini kurang. Nah, CH3 3 kali ya benar, tapi ini kurang C di sini. Nah, ini kurang C. Nah, ini kurang C. Ya, C-nya ini belum kegambar. Nah, ini jangan salah, jangan dikira ini alkil halida tersier, karena apa? Cl-nya ini terikat pada C yang mengikat satu C yang lainnya, ya kan? Hanya satu, gitu. Jadi dilihat Cl-nya itu terikat pada C yang mana. Ya, ini diralat ya, nanti di slide-nya. Paham, jelas ya? Saya lanjutkan, alkil halida sekunder adalah halogen yang terikat, nih halogennya Br, yang di sini Cl ya. Halogen yang terikat pada C yang mengikat 2 C yang lainnya. Ini juga sama, setiap sudut ini kan C ya, setiap sudut ini C. Nah, ini halogen ini terikat pada C yang mengikat 2 C yang lainnya ini. Nah, sehingga disebut halogen sekunder. Kita lanjutkan. Alkil halida tersier adalah alkil halida atau halogennya ini terikat pada C yang mengikat 3 C yang lainnya. 1, 2, 3. Gitu ya. Begitu juga dengan ini. Cl ini terikat pada C yang mengikat 3 C yang lain. 3 C yang lainnya apa? 1, 2 ini. Nah, 3-nya ini kan 3 C yang lain. Paham ya? Jelas lah, ini kemarin sudah pernah, tapi bedanya kemarin hidrogen. Nah, reaksi
yang ada pada alkil halida ada yang namanya reaksi substitusi dan eliminasi. Dulu kalian juga sudah pernah mengenal ini, tapi langsung jadinya produknya ya. Kalau eliminasi itu nanti produknya jadi ada ikatan rangkap ya. Kalau substitusi hanya saling tukar begitu. Nah, reaksi substitusi nukleofilik ya. Nukleofil itu apa sih? Nah, ditinjau reaksi bromoetana, ini contohnya dengan ion hidroksida. Nah, coba ya. Ini dulu, saya coba dulu nih, kamu tahu nggak bromoetana dengan ion hidroksida. Kalau kamu melihat kan bromoetana itu kan kayak gini, ada Br-nya. Kemudian bereaksi dengan OH, kan yang akan terjadi reaksi substitusi. Jawabanmu CH3, CH2OH ya plus Br minus kan gitu ya, jawabannya udah tahu. Tapi di sini seperti kemarin reaksi pirolisis dan reaksi perengkahan itu pirolisis. Kemudian ada namanya reaksi pembakaran. Ya, itu kemarin kita belajar mekanismenya. Nah, di sini kita juga sama, tidak hanya sekedar jawaban akhir, tapi kalian harus tahu mekanismenya. Nah, OH- itu adalah nukleofil ya yang akan masuk atau tersubstitusi dalam bromoetana, di mana Br adalah parsial negatif, kalian tahu Br golongan 7A, nah sehingga C-nya adalah parsial positif. Nah, nukleofil ini muatan negatif akan masuk di muatan yang positif, sehingga hasilnya CH3, CH2OH, etanol plus ion negatif bromida. Nah, generalisasi persamaan reaksi substitusi nukleofil adalah sebagai berikut. Tadi anion, nukleofil tadi digantikan OH- ya. OH- jika menyerang alkil halida, R itu adalah alkil halida, maka produknya adalah nukleofilnya akan masuk ya masuk dan menyerang halogennya. Halogennya terlepas atau menjadi gugus yang pergi. Nah, jadinya produknya RNU tadi NU-nya nukleofilnya OH- ya ROH kalau tadi ya di sini rumus umumnya R nukleofil plus halogen berupa ion negatif sebagai gugus pergi. Nah, nukleofil tidak hanya muatan negatif tapi juga bisa netral. Nah, jika nukleofilnya netral ya plus Rx, maka produknya adalah alkil nukleofil positif plus halogen negatif, ion halogen negatif. Itu substitusi ya, cukup mudah. Kemudian kita belajar eliminasi. Nah, bila alkil halida direaksikan dengan basa kuat, jadi sama-sama OH- ya, tapi basanya OH-nya berasal dari basa yang kuat. Nah, yang terjadi bisa adalah reaksi eliminasi. Nah, dalam reaksi ini molekul akan kehilangan atom H. Nah, coba bayangkan, C kan tangannya tetap 4. Kalau dia harus kehilangan atom H dan Br, ya, jadi tangannya nanti kurang, terus gimana? Nah, maka akan dibuat menjadi ikatan rangkap, tangannya tetap 4, si C itu.
Nah, maka terjadilah yang namanya reaksi eliminasi. Kita lihat. Ini ada 2 bromopropan, ya. Propan ya, C-nya 3, 1, 2, 3. 2 bromopropan. Ini ya, 2 bromopropan. OBR-nya di C nomor 2. Nah, ini sama kayak kemarin, kan harusnya CH3, CHBr, CH3. Kan gitu ya harusnya ya. Yang sebelah kanan juga CH3. Nah, untuk menunjukkan mekanisme reaksi yang sebelah kanan ini kan ya, itu kan sama dengan CH3 ya, gitu. Sama dengan CH3. Nah, dibuatlah CH2H gitu ya. Nah, OH- ini berasal dari basa yang kuat, maka yang akan terjadi adalah reaksi eliminasi. Nah, satu garis lurus ini kan dilambangkan dengan pasangan elektron ya. Nah, BR-nya pergi. Nah, BR-nya pergi sini. Nah, terus tetap BR minus, dia tanpa membawa elektron ya, dia ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini kenapa ini? Kok muatannya jadi minus? Kenapa? Kenapa? Karena ini kan pasangan elektron nih, satu garis lurus ini. Ya, yang saya gambarkan hijau ini. Pasangan elektron gini, satu dari BR, satu dari C. Ini saya lambangkan silang sama segitiga. Nah, keduanya ini anak panahnya ke BR semua. Ini saya gambarkan lagi anak panah. Anak panahnya gini. 1, 2. Artinya apa? Kemarin itu ada artinya. Artinya pasangan elektron ini dua-duanya diambil oleh BR. BR kan padahal elektronnya hanya 7. Nah, ini kenapa bisa 8? Karena dia mengambil elektronnya pada pasangan elektron itu sekaligus mengambil elektronnya C. Ya. Nah, gitu. Jadi ini anak panahnya ke arah BR semua dan anak panahnya gini, utuh gini. Artinya dua-duanya diambil BR. Nah, berarti udah. Nah, sekarang hanya ini kemana? Nah, hanya ini bergabung dengan HO. Ya. Hanya ini kan elektronnya 1. Tapi dia sama sekali nggak ngambil ini anak panah ini yang saya gambarkan ini. Semuanya diambil ke arah sini, arah tengah ini, sehingga membentuk ikatan rangkap. H kan mestinya punya 1 elektron, tapi dia pergi tanpa mengambil elektron. Wong anak panahnya tadi H itu gini toh. Gini toh, dua-duanya ke arah tengah. Padahal H itu harusnya punya 1 elektron. Kok dia nggak ngambil elektron, maka kan hanya jadi H positif. Dia melepas elektron. H positif ketemu OH negatif, hasilnya H2O netral. Gitu ya, H2O netral. Terus kenapa ini anaknya ikatannya jadi rangkap? Karena tadinya ada 1 ikatan, ini sudah ada 1 ikatan. Nah, anak panahnya itu kan hanya semuanya kan, saya ulang ya, hanya kan semuanya ke bawah sini, ini tuh. Nah, ini kan semuanya ke bawah. H pergi tanpa membawa elektron, elektronnya diberikan semuanya untuk menjadi ikatan rangkap. Paham ya? Itu adalah mekanismenya. Jadi anak panah kayak gini itu artinya kamu harus tahu. Itu artinya elektron semuanya ke sana arahnya gitu. Itu adalah mekanismenya. Nah,
Sehingga hasilnya menjadi propena. Nah, kalau propena nggak perlu angka 1 propena, karena mau dipindah di sini juga sama. Ya, propena plus air plus BR. Jelas ya. Nah, reaksi-reaksi bersaingan sekarang. Ini sama kayak kemarin ya, abstraksi perebutan hidrogen. Nah, ini juga sama. Semua reaksi dalam senyawa organik itu siapa yang lebih reaktif, dialah yang bereaksi. Gitu, dialah yang bereaksi duluan. Nah, karena dapat terjadi lebih dari satu reaksi ya, dalam hal ini bisa substitusi dan eliminasi, kan tadi sama-sama reaktannya OH-, maka disebut reaksi bersaingan. Reaksinya saingan, mana yang lebih cepat kinetikanya ya, kecepatan reaksinya. Nah, tadi kita udah belajar primer, sekunder, tersier. Nah, kita lihat alkil halida yang primer, ini ada nukleofil. Nah, dia hanya akan terjadi reaksi substitusinya 100%. Jadi, artinya tuh gini, kalau alkil halida primer, ini negatif, ini nukleofil ya, ketemu nukleofil, dia hampir 100%, ini kan nggak ada ikatan rangkap nih, dia hanya substitusi saja. Jika sekunder, ya ini kan BR terikat pada C yang mengikat dua C lainnya ya, temu nukleofil. Hasilnya kalau sekunder itu ada campuran, ini substitusi, yang ini eliminasi. Nah, lebih banyak eliminasinya ya. Kalau ini 100% substitusi. Nah, kalau tersier, di mana BR terikat pada C yang mengikat 3 C lainnya, ya, itu dia cenderung hampir eliminasi. Hampir seluruhnya eliminasi, reaksi substitusinya sedikit. Gitu. Primer itu substitusi, sekunder ada bagian yang substitusi dan eliminasi. Kalau tersier sebagian besar eliminasi. Nukleofilitas lawan kebasaan. Nah, ini tadi. Tadi kan ada basa kuat ya, ada nukleofil itu muatan negatif. Nah, nukleofilitas adalah kemampuan untuk menyebabkan reaksi substitusi. Sebenarnya tadi kalau hanya muatan negatif saja arahnya substitusi. Kemudian adanya asam kuat tadi mengarahkan ke eliminasi ya. Kebasaan adalah kemampuan untuk menerima proton pada reaksi asam basa. Nah, semua nukleofil itu bisa bersifat basa. Ini BR terikat pada C yang mengikat dua C lainnya. Berarti ini alkil halida sekunder ya, ketemu nukleofil. Ada bagian ini adalah substitusi ya. Tadi kan sudah ada ya gambaran prosentasenya. Ini adalah bagian yang substitusi, ini eliminasi. Nah, substitusi akan terbentuk apabila OH- ini bertindak sebagai nukleofil. Nah, kemudian juga bisa terbentuk reaksi eliminasi apabila OH- bertindak sebagai basa. Maka tadi kehadiran basa kuat itu bisa menyebabkan reaksinya itu ke arah eliminasi, didukung dengan struktur reaktan alkil halidanya sekunder gitu ya, atau tersier apalagi. Nah, reaksi substitusi 2. Reaksi bromo, ini substitusi nukleofil 2 ya maksudnya. Reaksi bromoetana ya, dengan ion hidroksida yang menghasilkan etanol dan ion adalah salah satu contoh dari reaksi substitusi nukleofil 2. Kita lihat ini ya. Yang khas ya. Reaksi substitusi nukleofilik bimolekuler disebutnya itu. Nah, mekanismenya
Nah, mekanismenya seperti ini ya. Mekanisme reaksi adalah uraian terinci. Tadi kan kita belajar anak panah elektronnya ya. Pada reaksi substitusi nukleofil 2 antara bromoetana, ini kan etana ya, C-nya 2, CH3, CH2. Ya, ini kan C-nya 2, CH3, CH2, Br, itu kan berarti bromoetana. Ion hidroksida menabrak bagian belakang, ini ion hidroksida menabrak bagian belakangnya karbon yang ujung dan menggantikan ion bromida. Ya. Kemudian, nah hasilnya seperti ini. Nabrak dulu ini arahnya ke sini. Nah, ini nempel. Jadi reaksi ini yang di sini tuh tahapannya OH-nya nempel, nabrak C, masih nempel semua. CH3-nya masih nempel, H-nya dua-duanya masih nempel. Nah, ini Br-nya terlepas atau sebagai gugus yang pergi tadi. Ya, Br-nya terlepas karena karbonnya ditabrak oleh ion hidroksida. Kemudian, nah, ada keadaan transisi. Nah, di mana sebenarnya itu terjadi keadaan transisi. Jadi sebelum Br-nya lepas itu OH-nya, jadi kan tadi kan kalau tadi singkatnya OH nabrak, Br-nya terlepas. Nah, sebenarnya ada keadaan transisi di mana OH-nya nabrak bagian belakang karbon tapi Br-nya belum terlepas. Nah, ini ikatannya lemah. Masih ada ikatan parsial. Nah, kemudian Br-nya baru dilepas. Itu ya, itu mekanismenya. Nah, sekarang energi pada reaksi SN2, molekul bertabrakan itu membutuhkan energi untuk bisa bereaksi. Nah, agar reaksi dapat mulai terjadi, beberapa molekul dan ion yang bertabrakan harus mempunyai cukup energi atau disebut energi aktivasi, yaitu ya. Nah, diagramnya seperti ini, energi aktivasi. Ini dalam keadaan transisi ini yang memerlukan energi yang besar. Ini pada keadaan transisi ini membutuhkan energi yang besar. Nah, habis itu turun ya untuk relaksasi dan untuk melepas halogennya. Jadi untuk menabrak itu ya, menabrak bagian belakang karbon itu adalah energi terbesar yang dibutuhkan untuk reaksi, disebut energi aktivasi. Nah, sekarang laju reaksi atau kecepatan reaksi substitusi nukleofil 2 itu dipengaruhi oleh banyak variabel ya, diantaranya ada suhu, pelarut, kemudian konsentrasi dan struktur pereaksi. Struktur tadi kan mempengaruhi, kalau primer itu 100% reaksinya arahnya substitusi, kalau sekunder itu ada bagian yang substitusi dan eliminasi, kalau tersier itu hampir eliminasi semua. Itu yang tentang struktur reaksinya. Kemudian variabel khusus yang perlu diperhatikan adalah konsentrasi yang kita perhatikan dan struktur bereaksi. Yang ini sudah kita bahas. Nah, sekarang konsentrasi. Konsentrasi gitu ya. Sekarang mengenai konsentrasi. Nah, pengaruh konsentrasi pada laju reaksi itu adalah menambah konsentrasi bereaksi akan menambah seringnya tabrakan antar molekul. Ya, jadi kan memang untuk mempercepat itu kan reaktannya ditambah gitu ya. Nah, laju reaksi SN2 dipengaruhi oleh konsentrasi nukleofil dan alkil halidanya. Nah, laju reaksinya mengikuti orde 2 ya ini ya, K, konsentrasi alkil halida dan konsentrasi nukleofilnya. Di mana K adalah tetapan laju yang harganya konstan. Nah, pengaruh struktur tadi sudah dijelaskan ya bahwa
Yang metil itu akan, metil sama primer sama ya, akan mengarah ke substitusi. Ya, metil kan tidak, malah lebih BR terikat pada C yang tidak mengikat C lainnya. Yang primer BR terikat pada C yang mengikat satu C lainnya. Itu arahnya ke reaksi substitusi. Nah, reaksi CH3BR, jadi yang metil ini, dia lebih cepat daripada CH3CH2BR. Jadi 30 kali lebih cepat yang metil, ya, dia lebih pendek. Nah, ada yang namanya rintangan sterik. Rintangan sterik itu apa? Kita lihat. Ini bromoetana. Bromometana ini berarti metil halida ya. Yang ini 2 bromopropan. Jadi ini sekunder ini ya. Ini sekunder. Yang ini metil. Yang ini pada C yang mengikat satu C yang lainnya ini primer. Yang ini C mengikat 3 C yang lain, maka ini tersier. Ini berlangsung sangat cepat untuk substitusi, ya. Ini lajunya sedang untuk substitusi. Untuk substitusi ini sangat lambat. Nah, untuk yang tersier, untuk substitusi dia tidak ada reaksi. Nah, paham ya? Makanya tadi untuk metil sama yang primer sebagian besar adalah reaksi substitusi, bahkan semuanya substitusi. Yang sekunder substitusinya sedikit karena dia SN-nya sangat lambat K-nya. Tapi terbentuk reaksi substitusi, tapi sangat sedikit, banyak eliminasinya. Nah, tadi yang tersier, ya, hampir seluruhnya eliminasi ya, tidak ada reaksi SN2, maka produknya itu adanya rintangan sterik ya. Nah, pengaruh energi aktivasi itu adanya tadi di keadaan transisi ya. Jadi kalau apabila suatu reaksi merupakan reaksi yang bersaing dengan reaksi yang sama, maka reaksi dengan energi aktivasi lebih rendah, dia memiliki kecepatan reaksi yang lebih cepat dan akan menghasilkan produk yang lebih banyak. Sehingga tadi jika dikatakan kalau ini tadi alkil halida sekunder ya, dikatakan sangat lambat untuk SN2, maka ya dia tidak banyak terbentuk gitu. Artinya itu. Ya, kalau EA-nya rendah itu artinya cepat terbentuk, tapi kalau EA-nya tinggi dia reaksinya lambat. Nah, diagram reaksi persaingan. Reaksi 1 energi aktivasi lebih tinggi, maka dia bereaksinya lebih lambat, produknya lebih sedikit. Reaksi kedua, dia energi aktivasinya lebih rendah, maka dia lebih cepat dan produknya lebih banyak. Nah, sekarang reaksi substitusi 1. Nah, karena adanya rintangan sterik tadi kan dikatakan untuk tersier ini dia tidak mengalami substitusi SN2. Tapi tadi dikatakan tersier itu masih ada produk substitusinya. Nah, mana ya tadi ya? Nah, ini kan tersier. Kok masih ada produk substitusinya 5%? Padahal dikatakan, paham nggak ini? Padahal dikatakan dalam substitusi SN2, pada substitusi SN2 dipastikan tidak ada reaksi substitusi. Tapi kok kenapa tadi ada produk substitusi? Nah, si tersier tadi, dia bersubstitusi dengan cara SN1. Karena adanya rintangan sterik, tersier butil bromida tidak bereaksi secara SN2, tapi secara SN1. Ya, direaksikan nukleofil berupa basanya lemah. SN2 kan basa kuat, ini basanya lemah.
Misalnya air atau etanol terbentuk pada produk substitusi bersama-sama dengan produk eliminasi. Sehingga ini alkil halida tersier ini bisa membentuk produk substitusi. Ya, kalau dia menggunakan etanol ya, etanol basa ya, basa dia bisa membentuk substitusinya 80%, eliminasinya 20%. Kalau menggunakan air, dia bisa membentuk substitusinya 70%, eliminasinya 30%. Nah, ini contohnya tadi ya. Nah, ini ada Nah, ini ada CBr, jelek banget ya tulisannya. Oke, saya ulangi. CBr, nah, C-nya mengikat 3 C lainnya. Nah, kayak gini ya. Nah, plus HOH. Nah, ini substitusinya ya sudah. Ini CH3, CH3, CH3. Nah, ini BR-nya ini gugus pergi, digantikan oleh OH masuk ke sini. Ya, BR-nya pergi. Nah, sehingga jadinya CH3, 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 OH, plus BR-nya gugus pergi, plus H plus ini. Ya. Nah, sehingga hasilnya seperti itu. Itu reaksi SN1. Jadi yang tersier tidak mengalami reaksi SN2, tapi substitusinya secara SN1. Nah, perhatikan tadi ya, ini adalah alkil halida tersier ya. Nah, keadaan transisinya BR-nya tidak dilepas. Nah, BR-nya masih digondeli nih. Nah, ini katanya masih digondeli sehingga C-nya parsial positif dan BR-nya parsial negatif. Kemudian BR-nya terlepas. Ini BR-nya terlepas, gugus pergi. Nah, ini adalah yang namanya karbokation. Nah, udah benar-benar C-nya bermuatan positif. Karbo yang bermuatan positif disebut karbokation ya. Sudah. Kenapa positif? Ini putus-putus ini tadi, ikatan ini tadi kan mestinya pasangan elektron. Pasangan elektron ini diambil semua oleh BR. Nah, BR harusnya 7 jadi 8, mau ngambil punyanya C1, ngambil elektron maka muatannya negatif. C melepas elektron maka muatannya positif. Itu yang disebut karbokation. Paham ya? Nah, kemudian tahap 2 setelah terbentuk karbokation baru nukleofilnya ini masuk ke dalam karbokation. Nih, nukleofilnya masuk pun nggak sekaligus masuk, dia masih samar-samar gitu ya. Karbokationnya jadi parsial positif lagi, OH-nya ini O-nya jadi parsial negatif, H-nya jadi parsial positif. Nah, nempel CH3, OH, nah H-nya ini terlepas nanti. Ya, jadi ada keadaan transisi juga, hanya terlepas. Nah, seperti itu. Paham ya untuk reaksi SN2 mekanismenya. Nah, kemudian untuk energi aktivasi, ya, diagram energi aktivasi SN1 pada tahap 1. Pada tahap 1 itu adalah yang paling tinggi. Ya. Menempelkan tadi, kemudian ini membentuk karbokation, kemudian naik lagi dan turun. Ini saat melepas BR gitu ya. Jadi seperti itu diagramnya.
Ini silahkan dikerjakan. Silahkan dikerjakan latihan 42 ya. Nah, sekarang kita ke laju reaksi. Kalau tadi SN2 itu tergantung reaktannya, reaksinya orde 2 ya, tergantung konsentrasi alkil halida dan nukleofil ya. Kalau SN1 itu hanya tergantung pada konsentrasi yang alkil halida saja, tapi tidak tergantung nukleofil. Nah, itu sering dikeluarkan. Bedanya yang mempengaruhi laju reaksi SN1 dan SN2. Kalau SN2 maka disebut SN2 karena ordenya 2 gitu ya. SN1 ini hanya tergantung alkil halidanya, disebut orde 1 atau unimolekuler. Karena hanya ada satu molekul. Kalau tadi SN2 disebut bimolekuler. Nah, sekarang siapakah yang menentukan laju reaksi? Nah, siapa yang menentukan laju reaksi? Nah, karbokation adalah gugus yang tidak stabil. Tadi karbokation itu adalah karbon yang bermuatan positif karena melepas elektron ya. Dan dia sangat cepat bereaksi lebih lanjut. Namun demikian masih mungkin membahas stabilitas relatifnya. Nah, stabilitas karbokation mempengaruhi laju reaksi SN1 sama kayak tadi. Karbokation, karbon itu kan C. Karbokation yang metil itu ya, ini karbokation yang primer, C plusnya itu pada primer ya, mengikat satu C lainnya. Ini positifnya karbon ini mengikat dua C yang lain, yang ini positifnya karbon mengikat C yang lain. Nah, semakin ke kanan, stabilitas karbokation semakin meningkat. Semakin meningkat. Nah, ada yang namanya tata ulang karbokation. Supaya reaksinya cepat tadi. Coba kalian lihat. Di sini Br ini terikat pada C yang mengikat 2C yang lain. 2C yang lain itu C1 dan C2. Maka disebut C yang sekunder ya, 2C yang lain. Kalau BR-nya lepas ya, ini kalau BR-nya lepas, maka C yang ini tadi menjadi karbokation. Karbokation yang sekunder karena mengikat 2C yang lain ini dan ini. Gitu ya, karbokation sekunder. Nah, kalau seperti itu ya bereaksi dengan ini, maka ininya sama ya, ininya sepaket sama kayak ini sepaket sama. C-nya itu dimasuki OCH3 nih, dimasuki OCH3. Maka namanya ini kan C-nya di nomor 2 ya. 2 ini yang saya lingkari ini kan metoksi. Nah, ini kan C nomor 1, C nomor 2, C nomor 3, C nomor 4 ya. Maka namanya 2 metoksi. Ini ada metil di nomor 3 ya. Nah, ada metil di nomor 3 makanya namanya 3,3 dimetil butana. Nah, hanya 4% saja. Nah, terus yang lainnya apa jadinya? Nah, yang lainnya karena tadi itu sekunder itu lebih tidak reaktif daripada tersier gitu ya. Jadi metil tidak lebih reaktif dari. Jadi yang paling reaktif itu adalah yang tersier. Sehingga karbokation ini mengalami tata ulang. Tata ulang ini. Nah, muatan positifnya ini dipindah lukir. Nah, tata ulang lukir. Plusnya jadi di sini, CH3-nya pindah ke kanan. Sehingga ini adalah karbokation yang tersier karena mengikat 3C yang lainnya, 1, 2, dan 3. Nah, kalau ke kanannya sama. Plusnya ini diisi dengan CH3OH ya. Sehingga hasilnya ini. Hasil tata ulangnya adalah penomorannya jadi dari sebelah kiri kalau gini. Nah,
2 metoksi ya, ini mestinya 2 metoksi, ini metoksi kurang M. Kemudian metilnya di nomor 2 dan nomor 3. Kalau tadi di nomor 3 dan 3, ini nomor 2 dan 3. Hasilnya lebih banyak karena dia lebih reaktif ya. Jadi sama kayak kemarin. Nah, itu tentang tata ulang karbokation. Ini juga sering keluar. Ya, jadi bergeser. Nah, karena lebih stabil, lebih reaktif. Gitu ya. Nah, sekarang tolong soal latihan 43 ini dikerjakan. Ya, ada 2 soal di soal latihan 43. Nah, sekarang tentang reaksi eliminasi 1. Tahap pertama dalam reaksi eliminasi 1 itu identik dengan tahap pertamanya reaksi SN1, yaitu ionisasi alkil halida. Tahapnya ini berlangsung lambat yang merupakan penentu laju reaksi secara keseluruhan. Eliminasi itu nanti hasilnya ikatan rangkap ya. Nah, tahap pertama terbentuk karbokation, ini lambat. Lambatnya kenapa? Karena energi aktivasinya tinggi. Reaksinya lambat. Tahap pertama, C-nya melepas Br, di mana semua elektron ini saya gambarkan diambil oleh Br semua, sehingga Br menerima elektron dari C, muatannya negatif. C-nya melepas elektron, muatannya positif. Gitu. Paham ya? Itu mekanisme pertama, lambat karena energi aktivasinya tinggi. Kemudian yang cepat adalah, nah, tadi kan mekanismenya sudah. Hanya ini elektronnya itu arahnya ke sana semua, ke tengah semua gitu loh. H pergi tanpa membawa elektron. H pergi tanpa membawa elektron, dia melepas elektron. Nah, elektronnya dipindah ke sini sehingga membentuk ikatan rangkap. H tadi H positif ditambah H2O maka menjadi H3O atau ini disebut ion hidronium. Gitu. Paham ya, ini berlangsung cepat ya, sangat cepat. Nah, silahkan. Beberapa alkil halida tersier menghasilkan campuran alkena di samping produk substitusi. Jadi semuanya itu bisa terjadi baik substitusi maupun eliminasi. Kemudian reaksi eliminasi 2, ya, reaksi eliminasi alkil halida yang paling berguna adalah reaksi eliminasi bimolekuler. Reaksi ini cenderung dominan bila digunakan basa kuat seperti OH- dan OR-. Pada suhu yang tinggi, secara khas reaksi E2 dilaksanakan dengan memanaskan. Mekanismenya adalah reaksi yang serempak dan satu tahap seperti reaksi SN2. Nah, ini ya ada RO plus ini 2 bromopropan gitu. Nah, RO-nya bergabung dengan H, ini ya, bergabung dengan H membentuk ROH. Kemudian hanya ini elektronnya ke sini. Nah, elektronnya ke sini semua. Nah, menjadi CH2, ikatan rangkap CH, CH3. Nah, Br-nya terlepas menjadi Br-. RO-nya sama H, H ini pergi ke sini tanpa membawa elektron ya. Sehingga ROH. Elektronnya dipindah ke sini semua. Basa membentuk ikatan dengan hidrogen, kemudian membentuk ikatan pi antara CC
ya, antara karbon dengan karbon, kemudian brom bersama sepasang elektron meninggalkan ikatan sigma CBF. Nah, sekarang campuran alkena. Ya, reaksi E1E2 sering disebut sebagai eliminasi beta, ya. Karbon yang mengikat gugus fungsional utama disebut karbon alfa dan karbon berikutnya disebut karbon beta. Ya, jadi karbon yang mengikat gugus fungsional utama disebut karbon alfa dan yang lainnya disebut karbon beta. Hidrogen yang terikat pada karbon alfa disebut hidrogen alfa. Hidrogen yang terikat pada karbon beta disebut hidrogen beta. Kita lihat saja nih ya. Tadi kan yang mengikat gugus fungsi utama disebut karbon alfa. Yang lainnya ini disebut karbon beta. Ya, ini karbon alfanya 1, ini karbon betanya 3. Ini karbon alfanya 1, karbon betanya 3, 4 ya, malah 4. Paham ya? Kemudian hidrogen yang terikat pada karbon alfa ya disebut hidrogen alfa. Hidrogen yang terikat pada karbon beta disebut hidrogen beta. Nah, lingkari karbon beta dan dalam struktur. Nah, ini sangat mudah ya. Silahkan dikerjakan. Oke, alkena mana yang terbentuk lebih banyak sekarang? Menurut Zaitsev, alkana yang memiliki gugus alkil terbanyak pada karbon berikatan rangkap disebut alkana yang tersubstitusi lebih tinggi. Terdapat dalam campuran terbesar dalam campuran produk eliminasi. Jadi alkena mana yang terbentuk lebih banyak itu artinya ikatan rangkap yang paling banyak atau eliminasi yang paling banyak itu kalau menurut Zaitsev adalah pada karbon berikatan rangkap yang memiliki gugus alkil yang banyak. Nah, ini dikarenakan alkena yang tersubstitusi memiliki lebih tinggi atau dia stabil ya daripada yang kurang tersubstitusi. Itu menurut Zaitsev. Nah, jadi gini maksudnya. Nah, ini BR-nya ini kan bisa ke kiri atau ke kanan. Nah, kalau ke kiri ya, kalau ke kiri itu ini hasilnya dia 80%. Kalau ke kanan dia hanya 20%. Nah, kalau ke kiri ini ya, kalau ini ke kanan, ini kan alkananya ini. Nah, alkilnya kan hanya ada di sebelah kiri. Tapi kalau dia ke kiri, kalau ini ke kanan ya, tadi ya rangkapnya ke kanan. Kalau ini ke kiri, ikatan rangkapnya saya ini kotain ini. Nah, dia memiliki alkil lebih banyak. Alkilnya 2, 1, 2. Nah, maka dia kestabilannya bertambah. Dia lebih banyak. Paham nggak ini? Saya ulang. Ini kan BR. BR ini kan tadi bisa membentuk ikatan rangkap ke sini atau ke sini. Mana yang lebih banyak? Nah, kalau ke kiri, ini kalau ke kiri, BR-nya hasilnya ini. Ya, kalau ke kanan, hasilnya ini. Gitu ya. Nah, sekarang perhatikan alkana yang ini. Ini dia hanya memiliki alkil 1 yaitu etil. Tapi kalau yang sebelah kanan ini dia memiliki 2 alkil yaitu 2 metil. Nah, ini lebih banyak terbentuk atau dia stabil, lebih stabil. Itu menurut Zaitsev.
Ya, nah, ramalkan produk yang paling banyak, gitu ya. Nah, sekarang untuk menurut Hoffman, kapan alkena yang kurang tersubstitusi merupakan produk yang melimpah? Nah, jika terjadi rintangan sterik yang disebabkan oleh ukuran basa yang menyerang. Ya, jika basanya itu sedikit, nah, jika basanya sedikit, maka yang kurang tersubstitusi ini malah melimpah. Oh, sorry. Yang basanya banyak, ini yang kurang tersubstitusi itu bisa melimpah. Ini kan kurang tersubstitusi ini. 50%. Kan kalau menurut saya kan yang alkilnya banyak pada ikatan rangkap itu yang paling banyak terbentuk. Itu menurut saya safe. Nah, Hoffman bilang bisa juga loh yang tadi alkilnya sedikit tadi bisa melimpah dengan cara memperbanyak basanya atau dalam jumlah yang melimpah. Kalau kecil sama ini kayak saya ini. Ya, ini lebih banyak. Ini kan tersubstitusi lebih banyak. Ini ikatan rangkap, alkilnya ada 2. Yang ini ikatan rangkap, alkilnya cuma ada 1. Ini yang lebih banyak. Ini setuju dengan saya. Tapi ketika kita menambahkan basa, ukuran basanya ini banyak atau meruah, oh bisa separuh-separuh nih, 50-50. Itu menurut Hoffman. Nah, ini soal latihan, silahkan kalian kerjakan. Jadi ada 42, 43, 44, 45, dan 46. Silahkan dikerjakan. Nah, untuk alkil halida sudah selesai saya jelaskan. Begitu. Jika ada pertanyaan nanti untuk mengerjakan tugasnya, silahkan ditanyakan. Saya akhiri kuliah pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.